Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian bentuk aljabar. Jadi, bentuk aljabar ini adalah suatu bentuk matematika yang di dalamnya itu masih memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk-bentuk aljabar sendiri seperti 2A, negatif 3B, 7XY, 12X pangkat 2, 3M plus 4, min 8P, min 5P, dan 4X plus 2Y min 8. Ini disebut sebagai bentuk-bentuk aljabar. Nah, di sini bentuk aljabarnya terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Nah, operasi hitung di sini itu ya bisa ditambah atau dikurang. Nah, di sini akan dijelaskan juga apa itu suku tunggal dan suku banyak. Yang pertama kita bahas tentang suku tunggal. Di sini berarti suku tunggal itu yang hanya memiliki satu suku. Nah, di sini contohnya 4A, 6AB pangkat 2, negatif 5A pangkat 2, BC pangkat 3. Ini disebut sebagai suku tunggal. Nah, di sini berarti dia belum memuat operasi hitung. Dia masih sendiri, dia berdiri sendiri. 4A, 6AB pangkat 2, negatif 5A pangkat 2, BC pangkat 3. Ini disebut sebagai suku tunggal. Ya. Kemudian yang kedua ada suku 2 atau disebut sebagai binom. Di sini contohnya 2P plus 15. Nah, di sini kan ada operasinya. Operasinya ditambah. 2P ditambah 15. Nah, di sini terdiri atas dua suku. Siapa? 2P dan 15. Nah, kalau di sini kan tadi masih satu suku ya. Jadinya cuma 4A. 6AB pangkat 2, kayak gitu ya. Kemudian yang contoh kedua, 7P pangkat 2 min 10P. Nah, di sini terdiri atas dua suku. Itu siapa? 7P pangkat 2 dan negatif 10P. Hati-hati ya, kalau di sini operasinya positif, kalian cukup tuliskan 15, nggak usah positif 15 ya. Tetapi ketika di sininya itu nanti pengurangan, nah kalian ikutkan ya di sini ya. Jadinya negatif 10P. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, negatif 6P pangkat 3 plus 5PQ. Nah, di sini juga terdiri atas dua suku. Siapa? Berarti negatif 6P pangkat 3 dan 5PQ. Nah, kemudian selanjutnya ada suku 3 atau trinom. Nah, di sini contohnya 8X min 4Y ditambah dengan 9. Nah, di sini terdiri atas 3 suku ya. Jadinya siapa saja sukunya? 8X. Nah, hati-hati karena di sini pengurangan ya, jadinya dia diikutkan. Jadinya 3 sukunya 8X min 4Y dan 9. Nah, di sini untuk suku 3, suku 4, suku 5 dan selanjutnya itu bisa disebut sebagai suku banyak atau polinom. Ada di buku kalian halaman 120 ya, Nak. Kemudian selanjutnya tentang suku-suku sejenis. Nah, di sini pada bentuk 5A pangkat 2 ini 5-nya sendiri itu disebut sebagai koefisien. Sedangkan A-nya itu disebut sebagai variabel atau pengubah. Kemudian pada bentuk min 7X pangkat 2Y plus 3. Nah, min 7-nya itu disebut sebagai koefisien. Terus untuk X dan Y-nya itu sebagai variabel dan 3-nya itu sebagai konstanta. Nah, pada bentuk aljabar 12X pangkat 2 min 9XY min 8Y plus 7XY pangkat 2 min 4X pangkat 2 plus 5XY. Ini misalkan ditanyakan terdiri berapa suku, kita hitung ya. Tadi kita mau menentukan banyaknya suku, dia yang dibatasi oleh operasi hitungnya di sini berarti
12x pangkat 2, 1. Min 9xy, 2. Min 8y, 3. 7xy pangkat 2, 4. Min 4x pangkat 2 itu 5. 5xy, 6. Berarti di sini ada 6 suku. Siapa aja? Ya tadi itu 12x pangkat 2, min 9xy, min 8y, 7xy pangkat 2, min 4x pangkat 2, terus 5xy. Hati-hati ya, pokoknya kalau dia operasinya itu kurang, dia masukkan di sini ya. Kalau dia positif, nggak masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suku-suku sejenis. Nah, di sini suku-suku yang sejenis itu siapa? Yang sama ya, yang sejenis. Yang jenisnya sama. Nah, di sini siapa? 12x pangkat 2 dan min 4x pangkat 2. Nah, di sini sama ya. Variabelnya dan pangkatnya juga sama-sama x pangkat 2, x pangkat 2. Maka di sini sejenis. Yang boleh berbeda siapa koefisiennya ini ya? 12 dan min 4. Kemudian selanjutnya yang sejenis lagi siapa? Ini negatif 9xy dan 5xy. Sama-sama variabelnya xy. Maka dia sejenis. Nah, untuk angka depannya atau koefisiennya itu boleh berbeda. Nah, di sini suku-suku pada bentuk aljabar itu dikatakan sejenis jika memiliki variabel atau kombinasi variabel yang sama, di mana variabel yang sama itu harus memiliki pangkat yang sama juga. Nah, di sini ya, ketika x-nya pangkat 2, yang sejenisnya cari yang x pangkat 2 juga harus yang sama pangkatnya. Di sini xy, berarti x pangkat 1 sebenarnya ya, cuma tidak dituliskan jadinya xy. Nah, cari yang sama. Tidak boleh dia disamakan dengan xy pangkat 2. Nah, dengan kata lain, suku-suku yang sejenis itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Nah, ini berbeda pada angkanya. Ini angka di depannya, angka yang mengikuti variabelnya. Nah, di sini contoh ya. Min 9xy dan 7xy pangkat 2. Ini bukan suku yang sejenis. Karena apa? Karena xy itu tidak sama dengan xy pangkat 2. Di sini berbeda ya. Maka dia bukan suku yang sejenis. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Kalau variabelnya harus sama. Selanjutnya di sini nanti ada operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang dibahas pertama yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar itu perlu ada yang diperhatikan ya. Yang pertama yaitu tentang suku-suku yang sejenis. Jadi kalian mau menjumlahkan atau mengurangkan itu sukunya harus sejenis. Kemudian nanti ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Yang pertama di mana AB ditambah AC itu sama dengan A dikalikan B ditambah C, atau A dikalikan B ditambah C itu bisa menjadi AB ditambah AC. Ini kalikan ya. A kalikan B itu AB, A kalikan C itu AC. Di sini tandanya apa? Positif. Ya, penjumlahan. Sama ya ini. Yang kedua, AB min AC sama dengan A kalikan B min C. Atau A kalikan B min C itu akan menjadi A kalikan B itu AB, A kalikan C itu AC. Di sini tandanya apa? Kurang. Nah, dalam hasil perkalian dua bilangan bulat itu ada beberapa sifat ya. Yang pertama, hasil perkalian dua bilangan bulat positif, jadinya positif kalikan positif, itu nanti hasilnya bilangan bulat positif juga. Yang kedua, sifat yang kedua, hasil perkalian dua bilangan bulat negatif, jadinya negatif dikalikan negatif, itu hasilnya positif, bilangan bulat positif.
positif. Kemudian yang ketiga, hasil perkalian bilangan bulat positif dengan negatif itu nanti hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Selanjutnya di sini operasi hitung masih ya pada bentuk aljabar. Dari hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar itu dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Contohnya yang pertama di sini 4 dikalikan dengan 3x pangkat 2 plus 2x min 15x pangkat 2. Dan di sini masih ada yang di dalam kurung ya. Jadi operasi yang di sini yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini ini tidak boleh langsung dijumlah ya. 3x pangkat 2 ditambah 2x. Nggak boleh langsung hasilnya 5x atau 5x pangkat 2. Itu salah. Karena apa? Karena ini tidak sejenis ya. Satunya itu x pangkat 2, satunya x. Ya, jadi tidak bisa dijumlah. Tadi syaratnya kalau mau menjumlahkan atau mengurangkan kan harus yang sejenis, suku yang sejenis. Maka kita kalikan dengan 4-nya. 4 kalikan 3x pangkat 2 hasilnya 12x pangkat 2. 4 kalikan 3 itu 12. Ini variabelnya mengikuti x pangkat 2. Kemudian 4 kalikan 2x. 4 kalikan 2 itu 8. X-nya mengikuti. Kemudian ini dikurang dengan 15x pangkat 2. Nah tadi kalau mau menjumlah atau mengurangkan harus dengan suku yang sejenis. Nah sini yang sejenis siapa? 12x pangkat 2 dan min 15x pangkat 2. Nah ini yang boleh dijumlah atau dikurangkan. Maka ini 15-nya pindah ke depan ya. Jadinya 12x pangkat 2 min 15x pangkat 2 plus 8x. Ini hanya ditukar tempatnya. Nah tadinya di belakang kita pindah ke depan ya. Nah karena ini sukunya sejenis maka bisa dikurangkan. Jadinya 12 dikurang 15 itu negatif 3. X pangkat 2 karena di sini 8x-nya itu enggak ada yang sejenis maka tulis aja 8x. Jadinya hasilnya negatif 3x pangkat 2 plus 8x. Paham ya? Jadi yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu hanya suku yang sejenis. Karena di sini yang sejenisnya itu hanya 12x pangkat 2 dan min 15x pangkat 2. Maka yang dihitung ini 12 dikurang dengan 15 min 3x pangkat 2. 8x-nya mengikuti. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah dari 12x pangkat 2 min 9x plus 6 dan min 7x pangkat 2 plus 8x min 14. Nah, di sini ada dua cara ya. Kalian boleh pakai cara seperti ini atau dijabarkan seperti ini, boleh sama aja. Nah, di sini 12x pangkat 2 min 9x plus 6 ditambah dengan, ini dikurung dulu ya. Nih, ditambah dengan min 7x pangkat 2 plus 8x min 14. Nah, nanti ketika ingin menghitung, menjumlahkan, kita buka dulu kurungnya. Di sini ada positif kalikan negatif, hasilnya negatif. Makanya di sini jadinya, ini tetap ya, 12x pangkat 2 min 9x plus 6 tetap. Nah, yang di sini karena dia ditambah ya, jadinya positif kalikan negatif, tadi hasilnya apa? Negatif 7x pangkat 2. Positif kalikan positif tetap positif, jadinya plus 8x. Positif kalikan negatif, hasilnya negatif, jadinya negatif 14. Nah, setelah seperti ini, kita kelompokkan suku yang sejenis tadi. Di sini 12x pangkat 2 yang sama-sama x pangkat 2 ternyata dia negatif 7x pangkat 2. Pindah ke depan, kelompokkan. Jadinya 12x pangkat 2 min 7x pangkat 2. Kemudian min 9x, tulis min 9x. Adakah yang sejenis? Ada, ternyata di sini 8x. Maka kelompokkan jadinya plus 8x. Kemudian di sini ditambah 6 min 14, dijumlah 12 dikurang dengan 7, hasilnya 5x pangkat 2 min 9 ditambah 8x, jadi min x, kemudian 6 dikurang 14, hasilnya min 8, atau cara seperti ini langsung ya. 6 ditambah dengan min 14 min 8, 9 ditambah min 9 ditambah 8 min x 12 dikurang min 7 sama dengan 5. Ya, sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.